Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat ya. Hari ini kita kembali belajar tentang letak dan batas Indonesia atau batas wilayah Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, anak-anak diharapkan dapat menunjukkan letak Indonesia. Dan yang kedua, dapat membedakan pembagian waktu di Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan batas-batas wilayah Indonesia. Sebenarnya Indonesia terletak di Asia bagian Tenggara atau Asia Tenggara. Nah, pada gambar globe ini, kita dapat melihat ada wilayah Indonesia di sini. Ini berada di Asia bagian Tenggara atau Asia Tenggara. Lalu, secara jelasnya, di mana sih posisi dari Indonesia atau setiap wilayah Indonesia ini? Posisinya bagaimana? Di mana letaknya? Ya, untuk lebih jelasnya kita dapat melihat dari dua jenis ya. Letak Indonesia ini kita dapat melihat dari secara astronomis atau yang kedua secara geografis. Letak Indonesia secara astronomis itu dapat kita lihat dari dua garis. Masih ingat? Ya, yang pertama namanya garis lintang. Garis lintang ini adalah garis yang horizontal ya. Sementara garis bujur adalah garis yang mendatar atau garis yang tegak ya. Garis yang tegak atau vertikal. Nah, seperti ini. Ini disebut dengan garis bujur, vertikal, tegak ya. Letak Indonesia secara astronomis berdasarkan garis lintang itu dapat kita amati dari garis yang melewati setiap batas-batas wilayah Indonesia. Seperti ini. Nah, garis kuning ini adalah garis lintang. Garis kuning yang melewati wilayah-wilayah Indonesia ini dapat kita amati dan dapat kita lihat secara detail. Kira-kira wilayah mana saja yang dilewati oleh garis khatulistiwa atau garis lintang ini ya? Yuk kita perhatikan. Ya, yang pertama Kota Bonjol ya di Sumatera Barat. Ya, wilayah Sumatera Barat. Kemudian daerah mana lagi ya atau wilayah mana lagi yang dilewati oleh garis lintang ini? Pontianak ya, Kota Pontianak Kalimantan Barat. Kemudian ada Sulawesi, ya, dilewati juga oleh garis lintang. Dan yang keempat adalah garis Kepulauan Maluku atau ini Halmahera ya. Nah, ini semua wilayah-wilayah ini merupakan wilayah yang dilewati oleh garis khatulistiwa atau garis lintang. Ini adalah bagian-bagian dari wilayah Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa ini. Lalu, wilayah-wilayah yang dilewati oleh garis khatulistiwa ini, kira-kira pada titik berapa ya berdasarkan garis lintang ini? Yuk kita lihat. Ya, ini 6 derajat lintang utara. Posisi 6 derajat lintang utara berada di wilayah mana ya? Ini di wilayah Pulau Miangas. Pulau Miangas atau Sulawesi Utara. Kemudian garis lintang selatan di wilayah mana ya? Oh, ternyata di wilayah Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini dia. Jadi ini diingat ya, 6 derajat lintang utara yaitu di Pulau Miangas dan 11 derajat lintang selatan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Jadi garis lintang ini telah melewati wilayah Indonesia pada titik 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan.
Kemudian selain garis lintang, kita juga dapat melihat secara astronomis bahwa ada namanya garis bujur, yaitu bujur barat dan bujur timur. Nah, dari garis bujur ini sendiri, titik 0 derajat dapat kita perhatikan terletak di Greenwich, Inggris, gitu ya. Jadi, jika pada garis bujur titik 0 derajat itu ada di Inggris, maka wilayah Indonesia kira-kira di titik berapa ya? Apakah Indonesia itu juga termasuk di bujur barat ataukah hanya di bujur timur? Coba kita perhatikan gambar ini. Ya, Indonesia terletak di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berarti letak wilayah Indonesia atau tanah air kita ini hanya terletak di bujur timur. Di mana? Di 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. 95 derajat bujur timur ini kira-kira di wilayah mana ya? Nah, ini dia. Di Pulau W, Aceh ya. Jadi 95 derajat bujur timur ini berada di Pulau W di sini. Titiknya di sini ya, di Aceh. Kemudian yang 141 derajat bujur timur kira-kira di wilayah mana ya di Indonesia ini? Ya, benar. Di wilayah Merauke atau Papua. Maka lagu nasional kita itu ada dari Sabang sampai Merauke. Begitu ya? Ya, dari Aceh sampai Papua. 141 derajatnya berada di wilayah Papua. Sementara 95 derajat bujur timurnya berada di wilayah Aceh. Dari Aceh sampai Papua ini dapat kita lihat secara astronomis berdasarkan garis bujur, yaitu pada titik 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Bisa dipahami ya? Selain garis lintang dan garis bujur, untuk menentukan letak dari sebuah wilayah, maka dapat kita perhatikan garis lintang ini juga memiliki fungsi. Ya, apa fungsi dari garis lintang? Yang pertama, yaitu garis lintang berfungsi untuk membagi zona atau daerah iklim ya. Dari garis lintang ini kita mengetahui zona atau daerah iklim, ada iklim tropis, ada subtropis, begitu ya. Kemudian, garis bujur berfungsi untuk membagi zona waktu. Ya, di Indonesia sendiri itu ada beberapa perbedaan waktu, apalagi di belahan bumi ya. Nah, ini dia pembagian waktu yang ada di Indonesia. Dapat kita perhatikan di sini ada 3 pembagian waktu di Indonesia. Yang pertama adalah waktu Indonesia bagian barat. Ya, wilayah mana saja yang termasuk bagian barat? Ya, benar. Wilayah Sumatera, wilayah Jawa, dan sebagian Pulau Kalimantan ya. Tidak semua, hanya sebagian. Kira-kira ini adalah Pulau Kalimantan Barat ya, Kalimantan Barat ya, yang termasuk ke dalam zona waktu Indonesia Barat. Kemudian di tengah ini dapat kita perhatikan ini termasuk waktu Indonesia Tengah atau bagian tengah, disingkat dengan WITA ya. Ada wilayah apa saja? Ya, ada Kalimantan juga ya. Kalimantan apa? Kalimantan Timur ya, ada Sulawesi, ada Bali, begitu ya, Lombok. Ini termasuk waktu Indonesia Tengah. Kemudian yang ketiga adalah waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur ini ada wilayah apa saja? Ya, ada wilayah Papua ya. Nah, di sini dinamakan waktu Indonesia bagian timur. Nah, dari wilayah-wilayah ini terdapat selisih waktu. Kalau di Indonesia bagian barat itu pukul 7, maka di Indonesia bagian tengah itu pukul 8. Maka selisih waktunya berapa jam? Ya, 1 jam ya. Dari waktu Indonesia bagian tengah ke waktu Indonesia bagian timur, dapat juga kita lihat selisih jamnya berapa? 1 jam. Nah, ketika kita melihat dari waktu Indonesia barat dengan waktu Indonesia bagian timur, berapa selisih jamnya? Iya, 2 jam. Maka ketika
Batam ya, ini daerah kita di sini di Sumatera. Di Batam pukul 7, di Papua itu sudah pukul 9. Karena di Indonesia bagian timur waktunya lebih cepat ya, lebih cepat 2 jam dibandingkan di barat. Tapi ketika kita bandingkan dengan WITA itu hanya selisih 1 jam. Seperti itu ya. Maka pembagian waktu di Indonesia ada 3. WIB atau waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, dan yang ketiga adalah WIT waktu Indonesia Timur. Baik, setelah kita mengetahui letak wilayah dan pembagian waktu di Indonesia, sekarang kita lanjutkan ke batas-batas wilayah Indonesia. Kalian masih ingat? Ya, ada 4. 1, bagian utara, selatan, timur, barat. Nah, Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu Asia dan Australia. Kemudian ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, ini Indonesia nih, tengah-tengah, diapit 2 benua Asia dan Australia. 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian dapat kita perhatikan batas-batas wilayah ya. Yang di luar garis merah ini adalah di luar dari wilayah Indonesia. Jadi wilayah Indonesia berbatasan dengan negara apa saja ya, atau dengan apa saja dapat kita perhatikan di sini. Di bagian barat ada Samudra Hindia, kemudian di bagian utara ada Laut Cina Selatan, di bagian selatan ada Samudra Hindia dan benua Australia. Kemudian di bagian timur ada Papua Nugini. Ya, kalian bisa perhatikan ini semua adalah batas-batas wilayah Indonesia. Dan ketika ada atlas di rumah, kalian bisa melihat peta, kalian bisa melihat secara detail nama-nama negara dan batas-batas wilayah yang ada di Indonesia. Siapa saja negara-negara dan apa saja batas-batas dari wilayah Indonesia, kalian bisa perhatikan melalui peta ini atau di atlas yang ada di rumah ya. Baik, sampai di sini sudah bisa dipahami? Jika ada pertanyaan, jangan lupa tulis pertanyaan di kolom komentar. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Semoga dapat bermanfaat pelajaran hari ini dan pengetahuan kalian lebih luas lagi. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.